Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah SAW yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW hingga akhir kiamat. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dari langit itu kitab samawi, termasuk kitab Taurat, Zabur dan Injil ya. Bahwa di kitab Taurat Allah memberikan kabar satu tanda-tanda akan datangnya seorang rasul terakhir, dan dia akan bermukim di satu tempat ya, yang di tempat itu tercatat di dalam Taurat ya. Jadi Ibnu Munzir mengatakan, saya mendengar hadis atau kisah pembangunan Madinah itu dari Sulaiman bin Abdullah bin Handalah al-Ghasir, kemudian dari seorang lelaki Quraisy, dari Abi Ubaidah bin Abdullah bin Amr bin Yasir. Jadi dihimpun tuh hadis-hadis Rasulullah yang dia dapat tuh ya, Ibnu Munzir tuh ya. Ketika Nabi Musa alaihissalam hendak menunaikan ibadah haji ya, pasti diikuti oleh para pengikutnya. Pengikutnya Nabi Musa orang-orang mana? Orang Yahudi. Pengikutnya orang Yahudi ya. Diikuti oleh para pengikutnya ya. Jadi sejumlah orang dari Bani Israel itu mengikuti Nabi Musa melaksanakan ibadah haji. Dan Nabi Musa melaksanakan ibadah hajinya itu tetap ke Mekah. Dia enggak ibadah haji di Palestina, bukan. Padahal dia tinggalnya di Israel sana, di Palestina gitu. Kemudian setelah melaksanakan ibadah haji, tuntas melaksanakannya, itu Nabi Musa melewati kampung-kampung yang tercatat, yang dia pelajari di kitab sucinya. Nabi Musa itu melihat kampung-kampung dengan tanda-tanda yang akan turun di sana Nabi terakhir gitu. Beberapa kampung dilewati, kemudian sampailah dia ke negeri yang disebut Yatsrib itu ya. Kemudian Nabi Musa menyaksikan karakteristik negeri itu seperti yang tercatat di dalam kitab Taurat ya. Negeri seorang nabi yang mereka dapati uraiannya. Ada uraian di situ bahwa begini tentang tempat Rasul terakhir nanti hidup di sana sampai Rasul terakhir wafat. Itu tercatat di dalam kitab Taurat ya.
Maka sebagian mereka gitu, sebagian orang-orang Yahudi menetap. Maka sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, kan di sana terdapat banyak orang Yahudi ya. Jadi sebagian orang-orang yang pulang haji bersama Nabi Musa, dia nggak pulang, tapi dia menetap di mana? Di Yatsrib ya. Menetap di sana ya. Namanya di tempat Painuka itu ada pasarnya, namanya pasar Painuka di sana itu ya. Jadi rumah-rumah Bani Qainuqa adalah penghujung jembatan Batan sesudah Al-Aliyah ya. Di sanalah pasar mereka. Dia bangun pasar, dia bangun perumahan itu orang-orang Yahudi di sana itu. Makanya sebelum Rasulullah hijrah sudah menetap orang-orang Yahudi ya. Adapun Abu Hurairah meriwayatkan bahwa ketika Bani Israel diserang Mukhtasar, mereka bercerai-berai, kucar-kacir itu ya, orang-orang Yahudi dulu diserang itu. Mereka mendapati Rasulullah di dalam kitab sucinya itu, ya, di dalam kitab sucinya diceritakan di situ, di dalam kitab Taurat dan Injil, bahwa beliau muncul di beberapa perkampungan orang-orang Arab, ya. Di desa Zatun Nakhl, ketika mereka meninggalkan negeri Syam dari Syria gitu, mereka menyeberangi tiap kampung dari perkampungan yang ada di antara Syam dan Yaman. Antara Syam, Yaman, diliwati kampung-kampung itu oleh orang-orang Yahudi ya. Mereka mencari kampung yang penggambarannya sesuai dengan karakteristik yang ada di kitab Taurat dan Injil ya. Hingga akhirnya mereka menemukannya. Makanya dia bermukim di Yatsrib. Maka sekelompok dari mereka yang berasal dari Bani Harun yang mengamalkan Taurat menetap di kampung itu. Mereka meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang Yahudi itu berpesan kepada keturunannya, maka diabadikan di dalam Al-Quran ini ya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Coba lihat di surat Al-Baqarah tuh kalau nggak salah itu. Sudah ketemu ya? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala taqilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti? Jadi orang-orang itu baca kitab Taurat tapi nyuruh orang lain untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Dia sendiri malah mengingkari. Bahkan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ini orang-orang ini malah dia mengkhianati Rasul, bahkan memerangi Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang tuh ya, orang yang bersifat Yahudi, dia nyuruh orang lain berbuat baik. Kan ada tuh orang yang suka nyuruh orang berbuat baik ya, tapi dirinya sendiri tidak berbuat baik. Itu sifat-sifat Yahudi itu ya, sifat-sifat Yahudi. Bahkan mengingkari serta mengkhianati Rasulullah SAW ya, dan melanggar perjanjian serta bersekongkol tuh ya, melawan Rasulullah SAW untuk membunuhnya ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah ya. Kenapa sih? Itu lagi timbul tuh karena penyakit hati, dengki, iri, takut kehilangan kekuasaan. Jadi biasanya tuh orang yang takut kehilangan kekuasaan, dia punya rasa iri dan dengki, saling sikut itu, yaitu saling sikut. Orang yang ingin berkuasa tuh biasanya begitu, saling sikut, ya kan? Saling injak juga mungkin ya. Itu sifat-sifat Yahudi itu, sifat-sifat Yahudi. Padahal Rasulullah ketika di Madinah ya, sudah ada perjanjian dengan orang-orang Yahudi ya. Dibebaskannya orang Yahudi itu beragama ya, dibebaskan dengan agamanya. Begitu juga kita. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan itu, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Maka dengan orang kafir begitu juga, lakum dinukum waliyadin gitu. Dan kita termasuk, kalau sesama kita juga begitu, punya toleransi. Orang yang beriman betul-betulan tuh toleransinya hebat itu, ya kan? Kalau sama orang kafir lakum dinukum waliyadin,
kalau sesama kita, lana a'maluna walakum a'malukum. Jelas itu ya. Adapun orang-orang yang menjadi penolong Rasulullah itu, orang Ansor itu terdiri dari dua kabilah. Kabilah dari kaum Al-Aus dan Al-Khazraj. Itu dulu juga dia datang ke Madinah itu dari Yaman. Itu datangnya dari Yaman ya. Yang keduanya hidup bersama dengan orang-orang Yahudi gitu ya. Kabilah-kabilah Yaman mengungsi dari sana, dan tiap kabilah memilih tempat menetap di berbagai penjuru semenanjung Arabia. Kabilah Al-Aus dan Al-Khazraj memilih Madinah ya. Al-Aus dan Al-Khazraj adalah para penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua kabilah ini adalah keturunan Haritha bin Sa'labah bin Amr bin Amir bin Ma'is gitu. Sama nasabnya, keturunannya berpangkal pada Qatan ya. Sebagaimana diisyaratkan oleh para ulama yang mengetahui tentang sejarah ya. Kemudian ketika kabilah Al-Aus dan Al-Khazraj di Madinah itu sudah mulai menjadi orang yang bisa mengalahkan Yahudi gitu, dia bertengkar juga. Dulu kompak melawan Yahudi. Ketika dia mempunyai niat berkuasa, berselisih juga. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersatukan kaum Al-Aus dan Al-Khazraj. Begitulah cerita bahwa kota suci Madinah adalah pancaran cahaya ke seluruh dunia. Maka kita akan meniru ya bagaimana pola-pola Madinah itu dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Kita mulai dari keluarga kita membangun Madinah kecil ya, dari keluarga, kemudian dari lingkungan ya. Syukur-syukur nanti dari kampung kita sampai kota, bahkan negara. Maka mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan kepada kita, dan Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk mengunjungi kota suci Madinah, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menunaikan ibadah haji di kota suci Makkah Al-Mukarramah ya. Dan Allah berikan kepada keluarga kita keberkahan. Allah masukkan kita ke dalam surga Adan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.